Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitrianingsi dengan NPM C1C019091 yang akan menyampaikan materi terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan 1 di bab 2, yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas itu sendiri bagian dari instrumen keuangan, yaitu yang melibatkan adanya kontrak perjanjian antara dua pihak. Ada 5 komponen instrumen keuangan. Yang pertama ada aset keuangan, yang kedua liabilitas keuangan, yang ketiga instrumen ekuitas, yang keempat instrumen derivatif, yang kelima hedging atau lindungi nilai. Untuk karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Namun sebelum itu, ekuitas disebut juga sebagai aset bersih karena ekuitas adalah klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas pada PT atau perseroan terdiri dari 2 kelompok utama. Yang pertama, modal saham atau share capital yang terdiri dari share capital ordinary, preferred, share premium atau agio saham, lalu retained earning atau saldo laba. Untuk akuntansi investasi saham, perlakuan untuk pencatatan investasinya tergantung pada persentase kepemilikan investor pada perusahaan investi. Maka hal tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu untuk kepemilikan yang pertama itu kepemilikan saham lebih besar dari 0% sampai dengan 20%. Maka itu dikatakan investor tidak memiliki pengaruh signifikan. PSAK yang digunakan yaitu PSAK 55. Maka metode yang digunakan oleh investor untuk mencatat investasinya bisa menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar. Untuk kepemilikan yang kedua, yaitu kepemilikan saham lebih dari 20% tetapi tidak melebihi 50% atau sampai 50%, maka dikatakan investor disebut investasi pada entitas asosiasi dan investor memiliki pengaruh signifikan. PSAK yang digunakan yaitu PSAK 15, maka metode yang digunakan untuk mencatat investasinya yaitu metode ekuitas. Untuk kepemilikan lebih dari 50%, maka dikenal dengan adanya perusahaan induk dan perusahaan anak. PSAK yang digunakan yaitu PSAK 22 dan PSAK 65. Maka metode yang digunakan bisa menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Sedangkan laporan keuangannya menjadi laporan keuangan konsolidasian. Lalu ada pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Maka investor yang memiliki pengaruh signifikan disebut sebagai entitas asosiasi. Lalu ada metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas yang terbagi menjadi 4 kategori aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, lalu aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan yang ketiga, aset keuangan dimiliki untuk dijual, dan yang keempat, aset keuangan berupa pinjaman dan piutang. Sedangkan untuk metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas terdiri dari metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Berikut pencatatan dari beberapa transaksi. Contoh transaksi yang pertama, ketika pencatatan perolehan investasi menggunakan metode biaya dan metode nilai wajar, metode ini investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya.
Di dalam pencatatan ketika perolehan investasi ada biaya yang terkait seperti biaya transaksi. Nah, biaya tersebut bisa dikategorikan sebagai penambah atau diakui sebagai beban periode berjalan, maka dicatat terpisah dari perolehan investasi. Atau yang kedua, kategori kapitalis, yaitu jika kategori sebagai penambah, maka investasinya di debit, biaya transaksi atau komisi di debit, dan di kasnya di kredit. Untuk kategori di kapitalis, investasinya di debit dan cashnya di kredit. Untuk metode ekuitas, metode ini investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau perolehan dari investasi dengan akun investasi pada entitas asosiasi di sebelah debit dan cashnya di sebelah kredit. Lalu untuk pencatatan investor ketika investi membagikan dividen, untuk metode biaya dan metode nilai wajar, maka cashnya di debit, lalu ada pendapatan dan dividen di sebelah kredit. Sedangkan untuk metode ekuitas, cashnya di debit dan investasi pada entitas asosiasinya di kredit. Dan yang ketiga, pencatatan investasi atas laba atau rugi jika menggunakan metode biaya dan metode nilai wajar itu tidak ada pencatatannya. Sedangkan jika menggunakan metode ekuitas, jika laba maka investasi pada entitas asosiasi di debit, bagian laba entitas asosiasinya di kredit. Jika rugi, bagian rugi entitas asosiasi debit, investasi pada entitas asosiasi di kredit. Lalu untuk transaksi yang keempat, pencatatan investor ketika investi melaporkan laba atau rugi. Jika menggunakan metode biaya dan metode nilai wajar, maka itu tidak ada pencatatannya. Sedangkan metode ekuitas, jika dia laba, maka investasi pada entitas asosiasi di debit, penghasilan komprehensif lainnya di kredit. Jika rugi, maka penghasilan komprehensif lainnya di debit dan investasi pada entitas asosiasinya di kredit. Untuk yang kelima, pencatatan ketika penyesuaian nilai wajar. Jika menggunakan metode biaya, maka tidak ada pencatatannya. Untuk menggunakan metode nilai wajar, akan dicatat dengan kategori. Yang pertama itu aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka akan mempengaruhi laba periode berjalan atau ke pendapatan lain-lain. Jika laba, maka investasi bertambah di debit, keuntungan selisih nilai wajar strip income di kredit. Nah, jika rugi, kerugian selisih nilai wajar strip income di debit, investasinya di kredit. Untuk aset keuangan yang dimiliki untuk dijual, maka akan mempengaruhi laba komprehensif atau ke penghasilan komprehensif lain. Maka jika laba, investasinya akan bertambah di debit dan keuntungan selisih nilai wajar strip equity-nya di kredit. Jika rugi, kerugian selisih nilai wajar strip equity-nya di debit, investasinya di kredit. Jika menggunakan metode ekuitas, maka tidak ada pencatatannya. Lalu, jika pencatatan investasi pada periode interim, artinya investor membeli investasi saham pada perusahaan investi tidak dilakukan di awal tahun. Contohnya, investasi pada 1 April dan sebagainya. Lalu pada kasus tersebut, jika perusahaan menggunakan metode ekuitas saat mencatat investasi dan perusahaan investi membagikan laba, maka investor tidak boleh mengakui adanya penghasilan dari bagian laba yang dihasilkan perusahaan investi secara penuh atau 1 tahun, tetapi harus mengakui secara proporsional. Contohnya, mengakui berapa kepemilikan di perusahaan investi dan sejak kapan akuisisi itu terjadi. Lalu ada penurunan nilai. Penurunan nilai itu terbagi ke dalam 2 kategori. Kategori yang pertama,
penurunan nilai aset keuangan mengikuti perubahan pada harga pasar. Biasanya penyebabnya berupa piutang tak tertagih atau pelunasan piutang. Untuk kategori kedua, penurunan nilai aset keuangan dari nilai yang terpulihkan, yaitu memilih mana yang lebih tinggi dari dua nilai berikut, yaitu nilai wajar dan nilai pakai. Jika menggunakan asumsi nilai pakai, maka perlu melakukan perhitungan. Lalu kategori yang selanjutnya, penurunan nilai dari alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Contohnya, ketika menyerahkan imbalan atas investasi, nilainya itu berbeda dengan nilai ekuitas atau aset bersih, sehingga kemungkinan akan terjadinya diferensial atau selisih, dan diferensial itu sendiri harus dialokasikan. Berikut, diferensial atau selisih ini bisa dialokasikan yang pertama ke goodwill, yang kedua dialokasikan ke aset atau liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, dengan syarat yang pertama, jika aset lebih besar nilai wajarnya dibandingkan dengan nilai yang tercatat, maka disebut diferensial selisih positif. Jika liabilitas lebih besar nilai wajarnya dibandingkan nilai tercatat, maka disebut dengan diferensial selisih negatif. Lalu ada, jika amortisasi aset di proporsi diferensial selisih bersifat positif, artinya mengurangi, begitupun dengan sebaliknya. Lalu ada transaksi hulu dan transaksi hilir. Transaksi hulu artinya perusahaan induk atau investor bertransaksi berupa jual beli aset atau jasa ke perusahaan anak atau entitas asosiasi. Sedangkan transaksi hilir adalah transaksi di mana perusahaan anak atau entitas asosiasi bertransaksi ke perusahaan induk atau investor. Baiklah, sekian dari penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.